Firman Tuhan pada saat ini, ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya bahwa ada janji-janji Tuhan bagi kehidupan kita, ada janji kemenangan Tuhan, ada janji pertolongan, penyertaan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Jadi sampai pada saat ini ada banyak firman Tuhan yang sudah kita dengar tentang janji Tuhan, bahwa Tuhan mengingat kita, Tuhan juga menyertai kehidupan kita. Dan saat pagi hari ini, yaitu saya akan sampaikan kepada kita ada janji kemenangan Tuhan bagi setiap kehidupan saya dan saudara. Ya, mari kita buka firman Tuhan, kita akan baca saat pagi hari ini. Tapi kita lihat bahwa kemenangan yang diraih akan diberikan kepada kita umat Tuhan. Maka kalau kita lihat dalam firman Tuhan, ada tahapan atau yang saya katakan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh umat Tuhan sehingga kemenangan itu bisa ada, mereka bisa raih. Ya, dan pada saat ini kita akan coba lihat, pelajari bersama-sama firman Tuhan dari kemenangan yang Tuhan berikan kepada Yosua. Ya, Yosua pada waktu merebut kota Yeriko. Mari kita baca kitab Yosua pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Ya. Kita akan baca satu pengalaman atau juga bagaimana mereka mengalahkan tembok Yeriko sehingga Yeriko itu runtuh. Ya, tapi sebelum Yeriko itu runtuh, temboknya itu runtuh dan mereka bisa mengalahkan kota Yeriko, maka coba kita perhatikan baik-baik apa-apa firman Tuhan atau apa-apa langkah yang harus mereka orang Israel dan khususnya Yosua ini harus juga lakukan. Mari kita baca Yosua pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-5. Kitab Yosua pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-5. Ya. Sudah ketemu semuanya? Amin. Kita akan baca bersama-sama ya, Yosua pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-5. Ya, kitab Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 5. Yuk, dalam hitungan yang ketiga. 2, 3, ya. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Kita perhatikan, ya, ada janji kemenangan yang Tuhan berikan kepada Yosua. Ya, mereka sudah ada di tanah Kanaan dan sekarang mereka akan menghadapi kota Yeriko. Ya, kota Yeriko yang boleh saya katakan ini adalah kota yang pertama kali yang harus mereka kalahkan, yang harus mereka tumpas. Dan ternyata kabar buruknya pada hari itu, Yeriko ini adalah kota yang dikelilingi oleh tembok yang tingginya itu 14 meter. Ya, jadi Yeriko ini temboknya tinggi 14 meter. Kurang lebih kalau hitung-hitungan ruko ini masih 2 meter lagi ke atas. Ya, ruko ini 12 meter. Ya, setiap lantai itu biasanya kurang lebih 4 meter. Ya, kurang lebih ya. Jadi kalau itu berarti 14 meter ke atas. Nah, lebih tinggi lagi. Siapa bisa yang memanjat tembok Yeriko yang begitu tinggi? Tidak mungkin. Kalau misalnya kita lihat ya perang-perang yang misalnya film-film Hollywood itu biasanya mereka pakai ini sih, jadi ada tangga-tangga, ada juga misalnya pakai alat pengair itu. Tapi pada masa itu semuanya masih konvensional, masih pakai apa? Masih pakai pedang, masih pakai tombak juga. Jadi mungkin pada hari itu belum terpikirkan, ya. Dan juga biasanya juga ada pemana-pemana. Tetapi yang sedemikian tinggi ini suka sekali gitu, mau dipanjat seperti apa, ya. Belum lagi nanti tebalnya itu 6 meter. Tebal temboknya itu 6 meter. Ya, jadi kurang lebih satu ruko ini. Tambah lagi setengah meter. Ini 5,5. Ya, satu. Ya. Nah, itu tebalnya 6 meter. Jadi
apa alat yang bisa dipakai untuk meruntuhkan tembok itu? Ya, mau pakai godang, susah. Keburu mereka dibinasakan oleh orang-orang penduduk Yeriko. Mau apa? Mau panjat, ya itu dia bilang susah. Jadi suka sekali. Rasa-rasanya Yosua ini menghadapi pergumulan yang begitu berat sekali, ya, pada hari ini. Tuhan ini ya salah, ini temboknya begitu tebal, begitu tinggi. Wah, bagaimana kita kalahkan? Jangan-jangan nanti orang Israel tawar hati lagi ini, ya. Dan kalau kita perhatikan lagi, belum lagi Yosua sendiri yang adalah pemimpin yang dipercayakan untuk memimpin orang Israel, sudah usianya itu sudah bukan muda lagi. Usianya sudah hampir 100, kurang lebih 85 mungkin sampai 90 tahun. Ya, karena dia sebaya dengan Kaleb. Kaleb itu usianya nanti disampaikan juga di kitab Yosua, usianya itu sudah 85 tahun. Jadi sudah nggak muda lagi. Bagaimana pemimpin yang boleh katakan yang sudah opa 85 tahun mimpin orang-orang Israel yang lari padang gurun? Saya tidak terbayang misalnya kalau pada hari ini kita pakai pikiran kita pada hari ini, opa-opa pimpin perang. Jangan suruh pimpin perang, dia suruh lomba lari aja, pasti kalah. Ya. Tapi ini opanya luar biasa, 85 tahun bisa ngangkat pedang, oh luar biasa gitu. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, biasanya kalau orang sudah umur 85-90 tahun itu, ya ada penyakit tua biasanya. Penyakit apa itu? Penyakit pikun biasanya, tapi tidak semua. Tapi saudara tahu, kita biasa ditelepon ada seorang oma umur 80, ingatannya itu masih luar biasa kuat. Kita berapa belas tahun yang lalu nggak ketemu, ya, terus kita ketemu, dia masih ingat saja. Bahkan siapa-siapa dulu yang kita sama-sama di gereja pengerja, dia masih ingat semuanya. Luar biasa ingatannya. Ya, biasanya kalau sudah begitu kan sudah nggak mungkin gitu. Apalagi yang bisa diandalkan gitu. Kan ada sampai juga lagu siapa bilang lansia tidak berguna gitu. Saya kasih tahu kepada saudara, semua kita ini menuju masa tua semua gitu. Ya, amin. Semua menuju masa tua. Atau semua yang bilang saya tidak ingin tua, tidak bisa. Semua ingin nanti lagi menuju masa tua semua. Usia boleh bertambah, tapi ada satu yang tidak akan semakin bertambah gitu. Apa itu? Ini pengalaman dan iman saudara itu yang sekalipun usia makin bertambah, tetapi kekuatan rohani kita harusnya makin kuat. Mereka berjalan. Nah, saya percaya Yosua ini secara fisik mungkin dia mengalami penurunan. Tidak sama waktu disuruh Musa pertama kali berhadapan dengan orang Amalek. Ya, Yosua pilihlah bagi kita orang-orang yang pergi berperang. Tidak sama kekuatannya. Tetapi pengalamannya itu dan imannya itu makin kuat di dalam Tuhan. Nah, itu yang sangat penting gitu. Sekarang dia akan memimpin orang Israel untuk mengalahkan. Pemimpinnya tidak boleh lemah. Pemimpinnya tidak boleh sampai apa? Pemimpinnya tidak boleh lemah. Ya, karena akan memimpin orang Israel untuk meraih janji Tuhan. Nah, saudara sekarang masalahnya adalah diperhadapkan dengan kota Yeriko yang begitu tinggi, pergumulan yang begitu hebat, ya, dan begitu tebal. Bagaimana caranya mengalahkan ini? Tapi ada janji Tuhan, janji kemenangan. Yeriko, Yosua kata Tuhan, ya, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, kota Yeriko ini, yang tebal, yang tinggi, yang tidak akan mungkin dimasuki. Ya, yang mungkin juga karena itu penduduknya pada hari itu mengatakan bahwa Yosua tidak akan mungkin mengalahkan. Tapi aku serahkan penduduk Yeriko ini, ya, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa, orang-orang yang hebat, yang tinggi besar. Aku serahkan ke dalam tanganmu. Bukan cuma kotanya yang berkubu, yang besar, yang tinggi, yang tebal, tetapi juga kata firman Tuhan, pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa, orang-orangnya yang hebat, aku serahkan ke dalam tanganmu. Tapi berikutnya kata Tuhan, haruskah kamu melingkar? Jadi sebelum itu diserahkan, sebelum kemenangan itu datang, ini loh yang harus kamu lakukan. Saya percaya juga saudara-saudara, pergumulan seberat, setebal, setinggi apapun, dan seterusnya yang diperhadapkan kepada saudara pada hari ini yang rasanya tidak mungkin, ya. Tapi Tuhan berkata ada janji kemenangan yang Tuhan berikan bagi saudara. Tuhan siapkan bagi kita ke depan sana. Tetapi sebelum meraih janji itu, ada hal yang harus saya dan saudara lakukan. Ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Ada hal-hal yang harus kita lakukan.
Bahkan juga Tuhan berperkara dengan Yosua. Saudara dikasihi Tuhan, maka janji itu adalah janji yang berkemenangan bagi setiap kehidupan kita dalam segala pergumulan yang saudara alami. Apa yang saudara gumuli pada hari ini? Tuhan, rasa-rasanya ini kuat, ini tinggi sekali, besar sekali, berat sekali Tuhan. Rasa-rasanya saya tidak mampu, rasa-rasanya kami tidak kuat untuk melewati hal ini, untuk menghadapi pergumulan ini Tuhan. Tapi Engkau memberikan janji kemenangan kepada kami. Engkau memberikan janji keajaiban pertolongan bagi kami. Saudara dikasihi Tuhan, demikian juga yang dialami oleh Yosua. Ada janji kemenangan. Tapi coba kita perhatikan sekali lagi, apa yang harus dikerjakan oleh Yosua, yang harus dilakukan, ya. Dan ada syarat-syarat secara rohani yang harus dilakukan. Dan saya berdoa pada hari ini ketika saya dan saudara juga melakukannya, sesungguhnya saudara ada janji kemenangan Tuhan bagi kehidupan kita. Ya, sebelum kita lihat ini kita akan lihat ke atas. Apa yang pertama yang kita lihat? Kita baca di ayat yang di atasnya, pasal 5 ayat yang ke-15. Ini yang pertama, coba kita lihat. Ya. Saudara, atau saya akan bacakan dari ayat yang ke-13, ya. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" 14. Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?" Ayat 15. Ya, dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Saudara perhatikan, sebelum Yeriko diterahkan, maka Yosua berjumpa dengan seorang yang namanya panglima bala tentara Tuhan, yang datang kepada Yosua, ya. Dan datang, saudara, kita perhatikan dalam percakapan ini, yang saudara perhatikan, ada dua hal yang coba kita akan lihat di sana, ya. Perhatikan, saudara dikasihi Tuhan, ketika Yosua melihat, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus. Jadi ada seorang laki-laki berdiri, ini penampakan. Kalau ini disebut ini teofani sebenarnya, ya, penampakan. Tapi ini panglima bala tentara Tuhan kan, Yosua disuruh misalnya menanggalkan dan dia sujud menyembah. Biasanya kalau malaikat yang datang itu dia bilang, "Jangan sembah aku juga suruh," gitu. Yang datang ini sebenarnya disebut ini adalah penampakan dari Tuhan sendiri, ya. Jadi Tuhan sendiri yang datang, tapi rupanya itu seperti seorang manusia biasa, ya. Dan Yosua nggak tahu ini, pedang terhunus di tangannya, jadi memegang tangan, ya. Saudara, kita perhatikan, maka ketika Yosua melihat pandangannya diarahkan, ada seorang yang seperti musuh datang. Kawan apa musuh? Engkau, ya. Saudara dikasihi Tuhan dan bertanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Saudara, ketika dia bertanya kawan atau lawan, menunjukkan apa? Ini Yosua ini kondisi siap untuk bertempur, ya. Jadi dia tidak membiarkan, sekalipun dia dalam yang saya katakan tadi lagi mau berhadapan dengan Yeriko, mau berhadapan dengan musuh, ketika ada orang yang datang, ya, yang datang kepadanya dengan pedang terhunus, maka dia bertanya, "Kawan atau lawan?" Ini menunjukkan kesigapan Yosua. Kalau engkau kawan, kita berdamai. Tapi kalau engkau musuh, saya siap berhadapan dengan engkau, gitu. Jadi dia siap. Jadi artinya apa ini, saudara? Kesiapan, kesigapan Yosua. Sekalipun ada pergumulan besar, ada tantangan besar di depan, maka ia selalu sigap untuk menghadapi segala pergumulan dan siap untuk memimpin orang Israel, untuk memimpin mereka mengalahkan kota Yeriko yang ada. Saudara dikasihi Tuhan, kesigapan sangat penting. Kesigapan ini menunjukkan apa? Yosua yang sigap, yang berarti juga apa? Yosua yang imannya, yang hatinya kuat kepada Tuhan. Ketika dia bertanya sekali lagi, "Kawan engkau atau lawan?" Dia siap, sigap untuk bertempur. Ya, dia tidak takut dengan masalah yang di depan. Dia tidak takut dengan pergumulan yang dihadapkan kepada dia. Tapi dia selalu siap untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Artinya apa juga? Dia tidak gentar. Ia tidak kecut dan tawar hati. Ia tidak bimbang.
Ia tidak ragu. Ia tidak khawatir dengan apapun yang diperhadapkan kepada. Pergumulan boleh datang, masalah saya yang saya hadapi, tapi saya siap, saya sigap. Saya tidak akan kecut dan tawar hati, tidak akan mundur terhadap apapun yang diperhadapkan kepada saya. Kalau ada musuh yang datang, saya siap mengalahkan mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan itu yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, jangan kecut dan tawar hati. Coba kita mundur di Yosua pasal 1 ayat yang ke-6. Ya. Dan ke-7. Dan ayat ke-9. 6, 7 dan 9. Yosua 1, 6, 7 dan 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Berapa kali Tuhan tegaskan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Mantap, jangan bimbang, jangan ragu. Tapi manakala engkau berjumpa, berhadapan, engkau sedang akan memimpin orang Israel, sedang diperhadapkan dengan kesulitan, kesukaran yang besar. Mantapkan hatimu, kuatkan hatimu, kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, penegasan Tuhan datang kepada Yosua. Hei, Yosua, yang akan dipercayakan untuk memimpin orang Israel, kuatkan hatimu, mantapkan imanmu, kepercayaanmu kepada Tuhan, bahwa Dia yang sudah membawa engkau sampai sedemikian, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia juga yang sudah memimpin saudara sampai sejauh ini. Kuatkan hati saudara kepada Tuhan. Kuatkan iman percaya kepada saudara. Apa pergumulan yang sedang diperhadapkan kepada saudara pada hari ini? Apa beban hidup yang begitu berat? Kata firman Tuhan, kuatkan. Atau selalu apa? Selalu sigap. Selalu siap. Yes. Siap berhadapan dengan masalah. Siap berhadapan. Kalaupun misalnya saya sedang maju dan ada pergumulan, ada tantangan besar di depan, saya siap menghadapi. Karena menjadi prajurit yang selalu dipersiapkan. Itulah prajurit-prajuritnya Tuhan juga yang Tuhan bawa saudara juga pada saya dan saudara pada hari. Selalu siap, selalu sigap. Ya, lalu dikatakan dalam ayat yang ke-9 tadi, jangan kecut dan tawar hati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terkadang kita ini ketika diperhadapkan dengan kondisi atau apapun, terkadang kita menjadi orang yang suka apa? Kecut dan tawar hati, bimbang, ragu-ragu, betul tidak Tuhan, tolong saya, betul tidak saya akan dilepaskan dalam kesulitan ini rasa-rasanya nih, temboknya begitu tinggi sekali, begitu tebal, Tuhan, ini pergumulan begitu berat yang dihadapkan kepada kami semua, kami sedang bergumul untuk ini, belum selesai pergumulan yang ini, datang lagi pergumulan ini, yang selalu saya katakan, belum selesai pergumulan di tengah pekerjaan, di tengah keluarga, habis itu apa lagi? Ada lagi nanti pergumulan ini, rasa-rasanya Tuhan ini begitu berat sekali gitu. Ya, yang dihadapkan kepada saya. Belum lagi nanti ada tanggung jawab lagi yang dikasih kepada saya, sebagaimana Yosua, tanggung jawab ini diberi kepada saya. Tuhan, ini rasa-rasanya nih saya nggak mampu gitu. Ya, pergumulan yang begitu hebat sekali diperhadapkan kepada saya. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, tetapi manakala itu diperhadapkan, Tuhan kasih tahu kepada kita, jangan kecut dan tawar. Jangan sampai kita menjadi orang yang bimbang, yang ragu, ya. Bahkan yang apa? Yang kalau bahasa firman Tuhan itu tidak tenang gitu loh, menghadapi situasi yang ada. Panik, kalut, habis itu apa lagi? Kalau panik, kalut, yang terjadi adalah, ya bisa-bisa kalau kita lihat seorang pemimpin panik, kalut, maka ya, kekalahan akan mereka datang. Jangan sampai panik dan kalut dengan situasi apapun. Saya percaya laki juga, saudara-saudara, Tuhan bisa menolong kita juga sampai yang bahasanya the last minute sekalipun. Tuhan sanggup menolong kita. Saudaraku, ada banyak kali pertolongan Tuhan di ujung-ujung itu Tuhan kami bisa alami. Rasanya sudah mau di ujung tanduk, tapi waktu kita kuat di dalam Tuhan, teguh hati dalam Tuhan, tidak. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, maka Tuhan tolong. Nah, jangan kecut dan tawar hati.
Selalu siap sikap. Ada masalah datang, ada pergumulan, saya siap hadapi. Saya tidak akan lari, saya akan tetap menghadapi semuanya. Saya akan tetap kuat bersama dengan Tuhan. Atau bahasa firman Tuhan juga, jangan menjadi orang yang bimbang, yang menduh hati, yang tidak tenang ya, dalam menghadapi apapun. Begitu dia datang, rasanya saya katakan, itu panik, kalut, ya. Dan akhirnya apa? Waduh, kalau panik, kalut. Wow. Dan itu kan yang selalu juga dianjurkan oleh pemerintah kepada kita waktu menghadapi misalnya varian ini datang, apa yang dikatakan oleh pemerintah? Udah, jangan panik, jangan takut berlebihan gitu. Karena kalau takut berlebihan, panik, biasanya kalau takut berlebihan, panik itu justru nggak ada jalan. Tapi kalau bahasa firman Tuhan, kuasai diri dan jadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Kuasai dirimu, jadi tenang. Kalau itu datang itu jangan sampai terlalu panik berlebihan. Seolah-olah kita tidak punya Tuhan. Seolah-olah tidak ada tangan Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kita. Seolah-olah tidak ada pintu yang terbuka bagi kita. Seolah-olah nanti bahwa saya hidupnya sudah berakhir sampai di sini. Kayaknya tidak ada lagi jalan yang akan terbuka bagi saya. Ya, tapi Tuhan katakan kepada kita, ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan kepercayaan saudara kepada Tuhan. Mulai angkat hatimu, angkat imanmu kepada Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya kepada Tuhan. Tuhan, ini pergumulan di hadapan. Ini tantangan sedang dihadapkan kepada saya. Jadi Yosua menunjukkan satu sikap. Siap. Siap juga menghadapi setiap apapun yang diperhadapkan. Tidak kecut dan tawar hati. Tidak bimbang. Mantap. Bahwa saya sedang akan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Karena dikasih oleh Tuhan, kemenangan Tuhan sedang ada bagi setiap kehidupan kita. Bagi saya dan saudara pada hari ini. Ya, kita perhatikan suatu waktu juga hakim yang bernama Gideon. Dia membawa menghadapi musuh pada hari itu. Ya, mereka sedang, tapi ada beberapa kali penyaringan yang dilakukan oleh Tuhan. Kasih tahu kepada orang Israel, siapa di antara kamu yang takut, yang pergi berperang, yang nanti masih ini dan seterusnya, sekarang pulang. Dari 10.000 orang, akhirnya tersaring. Yang tinggal berapa orang? Kurang lebih sekitar yang tinggal 1.000 orang. Ya, salah pada hari. Tapi Tuhan bilang, masih terlalu banyak. Adakan lagi penyaringan. Mereka turun ke sungai. Nanti kau melihat, kalau ada yang misalnya minum air itu, ngangkat pakai ini, dan ada yang menjilat, pisahkan tersendiri. Yang akhirnya yang tersaring, yang pergi berperang, yang siap berapa orang? 300 orang. Lalu Tuhan katakan kepada Gideon, dengan 300 orang ini, engkau pergi dan mengalahkan musuh yang begitu banyak, yang kurang lebih 15.000 orang. Lebih per hari. Dengan berapa? Dengan 300 orang yang siap, yang sigap, yang tidak takut, yang tidak tawar hati menghadapi setiap pergumulan yang ada. Mereka selalu siap, sigap. Sekalipun musuhnya banyak. Sekalipun tantangannya begitu berat, begitu hebat. Tetapi ini yang dinilai oleh Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita juga yang ada pada hari ini. Sekalipun persoalan banyak, tantangan ada, tapi Tuhan mau mengatakan kepada kita, selalu siap, selalu sigap, jangan kecut dan tawar hati. Tuhan, aku siap untuk menghadapi semua yang ada. Aku mempuatkan hatiku kepada Tuhan. Tidak bimbang, tidak ragu. Dengan tidak bimbang, tidak ragu berarti juga selalu mempercayai Tuhan. Kadang Tuhan mau menolong kita, tetapi karena kebimbangan kita, ketakutan kita, ketakutan yang mungkin terlalu besar, kadang-kadang akhirnya apa? Ya, membuat dia. Ini kalau ketakutan terlalu besar, akhirnya berpengaruh kepada seluruh kehidupan kita kadang-kadang. Akan berpengaruh kepada ini, dan akhirnya apa? Akan mempengaruhi kehidupan kita. Tapi kalau saudara selalu siap berkata bahwa, ini. Jadi, aku siap Tuhan, kami siap ya Tuhan, untuk menghadapi setiap apapun. Ketika diberikan tanggung jawab juga, yes, aku siap Tuhan. Aku mampu dan siap bersama-sama dengan Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau selalu siap. Nah, kesiapan Yosua ini sebagai modal awal, penting. Karena dia akan menghadapi peperangan di depan. Saudara, Tuhan juga dalam bentuk saudara supaya terus juga menjadi seorang yang selalu sigap, siap. Nah, lalu saudara kita kembali ke pasal 5 tadi. Lalu apa yang dikatakan? Ya, apa mau Tuhanku daripadaku? Karena dia berkata, tidak, aku adalah panglima bala tentara Tuhan. Lalu, apakah yang akan dikatakan? Apapun yang dikatakan oleh Tuanku kepadaku, aku siap melakukan. Ya, mau berhadapan dengan benar. Saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau kita lihat berikutnya adalah tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Ya, sebab tempat yang kau berdiri. Kasut itu berbicara, kita semua kalau pergi kemana-mana punya misalnya ada kasut atau sepatu.
Kalau kita pergi kemana-mana, pergi pakai sepatu, biasanya apalagi hujan atau ke tempat ini, kalau kita mungkin masuk ke rumah atau kemana, apa yang kita tanggalkan ini? Kita tanggalkan apa? Sepatu kita. Kenapa kita bisa tanggalkan? Karena dipenuhi dengan kekotoran, dipenuhi dengan berbagai macam hal yang mengotor. Nanti kalau masuk ke rumah, nanti bawa sampah, bawa penyakit dan seterusnya. Saudara, kami pergi berapa kali pergi pelayanan ke Malaysia, ke Johor, ya. Satu hal yang kami lihat di sana, kita kalau pakai sepatu begini, mau sebagus apapun sepatu kita, tapi kalau masuk di gereja itu, ada tempat untuk kita tanggalkan. Kita mesti taruh sepatu kita di luar. Jadi masuk dengan terbuka. Dan di berapa sekali kita ke rumah atau kemana saja, kita selalu tanggalkan kasut kita. Ya. Apalagi misalnya kalau kita pergi kemana-mana gitu ya, sudah bercampur semua kasut ini. Nanti kena hujan, kena kotoran, belum lagi mungkin apa? Becek, nggak ada ojek. Terus habis itu apa lagi? Nanti ketemu di sana lagi, ada kotoran-kotoran hewan, kotoran itu bercampur semua di atas sini. Lalu kalau saudara masuk ke rumah atau kemana, apa mesti dikatakan gitu? Tanggalkan kasut. Kenapa mesti tanggalkan? Karena kasut kita yang berbicara perjalanan ini itu sedang kotor, sedang dinajis oleh perjalanan itu. Saya mengatakan ketika Yosua disuruh menanggalkan ini berarti apa? Ya, ini menanggalkan hal-hal yang lama. Atau ada juga kita mengatakan ini yang lebih ini tentang kelahiran baru. Kelahiran baru. Saudara, untuk mengalami keajaiban Tuhan, ini berbanding lurus dengan yang namanya kelahiran baru. Hidup kita yang lama kita harus tanggalkan. Hal-hal yang lama yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu harus ditanggalkan. Ditinggalkan semuanya, lalu kita hidup dalam cara hidup yang baru. Pikiran yang lama, perkataan yang lama, bahkan perjalanan kita, tabiat kita, karakter kita yang lama harus ditanggalkan. Bahkan mungkin pun juga kita sudah mengalami kelahiran baru yang ditandai misalnya dengan baptisan air, sudah mengalami kelahiran baru. Tetapi dalam perjalanan ternyata masih ada yang namanya misalnya hal-hal yang lama perlu ditanggalkan. Itu perlu ditinggalkan. Apa itu? Pikiran yang lama, perkataan yang lama, cara hidup yang lama, karakter-karakter yang lama perlu ditanggalkan, perlu ditinggalkan. Supaya dengan ditanggalkan ini Tuhan akan berperkara dengan surat. Bahkan engkau juga, kita juga menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan akan memakai kehidupan kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan juga akan memberikan kemenangan kepada saudara. Tapi mari kita menanggalkan Tuhan, ini saya Tuhan. Dengan sepenuh hati ketika kau mengatakan akan menanggalkan kasut kami, menanggalkan kehidupan kami yang lama, kami siap. Aku siap Tuhan. Apa yang tidak berkenan kepadamu? Apa yang misalnya kurang kepadamu Tuhan? Jadilah kepadaku seperti yang kau mau. Ini kami Tuhan. Aku selalu siap, sigap. Supaya apa saudara dikasih Tuhan? Karena ini akan bergumul juga pertempuran secara rohani. Kemenangan Tuhan akan Tuhan beri kepada kita. Ya, maka terlebih dahulu hal-hal yang secara rohani itu harus kita mengalami. Saudara kita perhatikan dalam kitab Daniel. Kata firman Tuhan, suatu waktu itu jawaban Tuhan kepada Daniel itu sudah mau diberikan. Tetapi ada penguasa kerajaan Media Persia itu yang menghalangi. Sehingga dua Daniel tidak dijawab. Lagi ada dalam peperangan secara roh. Ada roh-roh jahat di udara. Ada yang ingin menghalangi. Supaya tidak terjadi jawaban Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kita. Ya. Maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pemimpin kerajaan Media Persia kata firman Tuhan itu menghalangi. Saudaraku, jadi ada kekuatan-kekuatan yang coba ini. Nah, jadi perlu kita dari kita siap, kita sigap. Iya Tuhan. Maka Tuhan katakan kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat engkau berdiri adalah kudus. Engkau mau berjumpa dengan Tuhan, engkau mau dipakai oleh Tuhan untuk mengalahkan kota Yeriko. Maka sekarang Tuhan tidak minta banyak. Tuhan tidak kasih kepada dia kekuatan menjadi Superman untuk langsung terbang kasih kalah. Bukan itu cara Tuhan. Saya selalu katakan, penduduk Kanaan itu adalah penduduk juga yang berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan tidak memakai cara seperti Sodom dan Gomora? Kasih turun hujan belerang dari atas. Kenapa Tuhan tidak pakai cara begitu? Tuhan pakai cara yaitu melalui orang Israel. Dan waktu itu juga menghadapi kota ini. Kenapa kalau kita lihat Tuhan tidak kasih kekuatan super kepada Yosua? Kita tahu dalam nanti di kitab Hakim-Hakim pernah ada seorang hakim yang dikasih kekuatan super. Yaitu siapa? Samson. Dikasih melalui seorang nasir Tuhan.
Ya, dia bisa kalahkan 3.000 orang dengan rahang keledai. Bisa dia angkat pintu itu, dia bawa ke ini, dan seterusnya. Tidak dikasih kekuatan super. Yosua kasih kekuatan super kepadamu supaya kau bisa. Tidak. Tidak dikasih seperti itu. Bisakah Tuhan melakukan kasih kekuatan super? Terlalu bisa. Karena kita tahu nanti berikutnya dalam kitab Hakim-Hakim. Ada seorang hakim yang dikasih kekuatan super untuk mengalahkan. Tapi Tuhan tidak pakai cara begitu. Apa Tuhan bilang? Engkau akan berperang secara rohani, maka tanggalkanlah kasutmu. Sebab tempat yang kau berdiri adalah kursi. Saudara ini hidup secara rohani yang benar di hadapan Tuhan. Maka ketika kita melakukannya, engkau sedang akan dipakai oleh Tuhan untuk mengalahkan kau. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini hal yang luar biasa bagi seluruh kita juga. Jadi mantap, kuatkan dan teguhkan hatimu. Berikutnya Tuhan, ini loh, apa yang tidak berkenan. Apa perjalanan hidupku yang perlu ku tanggalkan dari hidupku? Ya Tuhan, aku siap. Apa kasutku yang misalnya dipenuhi dengan kekotoran, kenajisan? Ya Tuhan, kami siap. Dan bahkan juga mungkin kita yang adalah orang-orang percaya yang sudah lahir baru, tetapi ternyata dalam perjalanan kehidupan saya ini ada banyak hal juga yang menyakiti hatimu Tuhan. Kami siap ya Tuhan, tanggal. Aku siap untuk melakukannya. Maka berikutnya saudara, ketika saudara siap melakukannya, saudara kita lihat. Ya, berikutnya kita pelajari. Ya, kita lihat maju terus di dalam ayat yang berikutnya. Ayat yang ketiga. Haruslah engkau mengelilingi kota itu sebanyak 1 kali. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus menghadiri kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Ya, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut. Nah, berikutnya saudara dikasih oleh Tuhan. Sesudah itu untuk mengalahkan kota itu, maka Tuhan pakai cara, tidak pakai cara nanti langsung misalnya langsung Tuhan kasih gempa atau apakah. Yosua, gempa akan terjadi dan kamu akan menang. Tapi caranya adalah melibatkan orang Israel. Mujizat Tuhan terjadi, kemenangan Tuhan terjadi dengan apa? Melibatkan orang Israel. Musa pernah berhadapan dengan laut terberau. Tuhan pakai caranya dengan apa? Dengan ini. Tuhan tidak pakai melibatkan orang Israel pada hari itu. Musa hanya berseru berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan pakai angin timur. Mereka berjalan di tengah. Pada titik ini saya bisa katakan juga, kenapa Tuhan tidak pakai langsung gempa misalnya, langsung jepret, runtuh, gempa berapa? 9 skala Richter habis. Gempa lokal. Ya bisa saja. Tetapi saudara kita perhatikan, Tuhan pakai orang Israel harus terlibat di dalamnya. Dan ini saudara, kalau kita pelajari firman Tuhan, ini luar biasa. Tuhan suruh apa? Orang Israel berjalan setiap hari 1 kali, kelilingi kota itu selama 6 hari. Dan waktu berjalannya kalian itu diam-diam. Gak usah banyak bicara. Jangan bicara, diam saja, ikut saja, berjalan. Jadi waktu Tuhan suruh begitu, jalan, ikuti saja. Diam, ya. Atau saya katakan juga kepada saudara, berjalan saja, ikuti saja apa yang Tuhan perintahkan. Lakukan saja bagianmu, nanti Tuhan lakukan. Jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah. Ikuti. Tadi pagi saya juga sampaikan, saudara kasih oleh Tuhan, waktu dulu di Surabaya saya dengar murid-murid sekolah Alkitab dulu yang di sana, yang sekarang mereka Tuhan pakai untuk mereka dirikan gereja di mana-mana berhasil. Karena mereka dilatih oleh pendiri gereja itu setiap pagi, hari Minggu pagi biasanya gitu, pakai baju putih-putih, pakai dasi hitam, nanti pakai ada topinya. Terus mereka disuruh berbaris berjalan. Berbaris berjalan kemana? Ke ada gereja cabang. Tidak tahu berapa jauh mereka berjalan, tapi mereka sudah berjalan. Dan mereka berjalan gitu. Apa yang ada dalam pikiran seorang pemimpin yang dipakai oleh Tuhan, yang dirapi oleh Tuhan, menyuruh seperti ini? Pasti ada pelatihan, ada maksud. Ya. Bisa juga kita katakan ini sedang menghancurkan keinginan daging mereka. Dan juga supaya yang biasa bersungut-sungut itu jangan bersungut-sungut. Ikuti perintah Tuhan. Kalau ada firman Tuhan yang datang kepada saudara, kalau kita banyak berbantah-bantah bersungut-sungut, biasanya Tuhan tidak akan bertindak lagi. Tapi kalau kita ikuti saja, lakukan saja, maka Tuhan akan berperkara dengan kita. Ya, Tuhan dikasih oleh Tuhan. Kalau kita ikuti dengar yang kita lakukan, maka Tuhan akan berperkara. Ini saya katakan, waktu Maria datang, malaikat Tuhan datang kepada Maria, sesungguhnya aku hamba Tuhan.
jadilah kepadaku seperti ini. Langsung. Tapi coba lihat waktu malaikat datang kepada Zakaria, bapa dari Yohanes. Mana mungkin itu bisa terjadi? Lalu malaikat tidak banyak tanya. Aku hanya pesuruh, dan sesungguhnya kau tidak akan berkata-kata bisu. Tidak banyak tanya. Dia sedang berargumen. Karena dikasih oleh Tuhan. Saudaraku yang ada pada hari ini, ya, firman Tuhan, saudara kita ini kadang-kadang mengapa seperti itu? Saya katakan kepada kita ikuti saja cara kerja Tuhan. Saudara mau melihat kemenangan, ikuti saja cara kerja. Apa firman Tuhan atau apa perintah Tuhan yang disampaikan kepada saudara, yang saudara tangkap oleh pertolongan Tuhan, pegang dan hidupi dan lakukan. Kalau kita banyak berargumen, banyak ini, maka justru terkadang keajaiban itu tidak akan terjadi. Atau juga misalnya juga apa? Jangan bersungut-sungut, jangan berbantah. Dan saya ingin katakan juga, ya, orang Israel juga diajarkan juga untuk tidak berkata-kata yang negatif. Mereka lagi berjalan keliling nih. Dan masih penduduk Yeriko itu lagi pada lihat tuh orang Israel. Ngapa-ngapain mereka begitu tuh, kayak nggak ada kerjaan. Sudah deh, kalau kamu nggak bisa kalahkan kami, kau usah berbuat seperti itu. Ini nggak ada kerjaan ini. Ya, kenapa bisa begitu? Tapi Tuhan suruh kepada Yosua, yang jangan ngomong. Jadi kalau kamu dengar yang melemahkan seperti itu, yang misalnya membuat kamu tidak ada kerjaan, kamu tidak akan mungkin menang, tidak akan mungkin berhasil, ya jangan diladeni hal yang begitu. Kalau ada orang berkata, saudara, yang berkata negatif tentang hidupmu, tentang hidup pada hari ini, masa depanmu, pekerjaanmu, masa hidupmu, dan seterusnya, berkata-kata negatif tentang engkau, tidak akan mungkin berhasil, tidak akan mungkin ini, kata firman Tuhan, udah jangan terlalu banyak, jangan diladeni dengan hal-hal begitu deh. Nanti malah jadi pusing. Nanti malah kita jadi apa? Tapi apa? Kata seperti Raja Daud, banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan, tidak ada jalan, tapi engkau Tuhan. Kalau ada juga mengatakan kepada saudara, waktu saudara lagi menghidupi firman Tuhan, lagi saudara apa seperti ini, dan ada misalnya kata-kata yang negatif kepada saudara, dialamatkan kepada saudara, sudah. Ya. Atau aja juga mengatakan bahwa, aduh kayaknya seperti ini kita nggak ada jalan deh, sepertinya ini dan semuanya. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini sangat penting ini. Ya. Jadi jangan dengarkan apa perkataan negatif yang dilontarkan. Terkadang perkataan negatif itu mempengaruhi. Bahkan juga, saya katakan juga, waktu mereka kelilingi ini, mereka tidak boleh berkata. Jadi seolah Tuhan katakan kepada mereka, ini jangan lihat apa di depanmu yang pergumulan yang begitu hebat ini. Bisa nggak kita runtuh ya? Bisa tidak gitu runtuh. Kalau nanti mereka misalnya ngomong-ngomong satu dengan yang lain, aura negatif yang disampaikan akan mempengaruhi mental semua orang prajurit ini. Jadi Tuhan suruh diam. Jangan sampai nanti kau melemahkan saudaramu. Jangan sampai kau kasih aura yang negatif kepada rekanmu, kepada saudaramu, sehingga dia yang lagi semangat mau melihat mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan, jadi lemah juga. Jadi Tuhan suruh diam. Jangan kau mempengaruhi temanmu yang lagi misalnya, yang lagi mau berapi-api untuk apa kepada Tuhan. Jangan kasih aura yang negatif, jangan kasih pengaruh-pengaruh yang ini. Kenapa? Nanti engkau seperti mematikan roh, memadamkan roh, kata firman Tuhan. Temanmu, saudara kamu yang lagi semangat, yang lagi ini, saudara dikasih oleh Tuhan, jangan dipadamkan. Jangan kasih pengaruh yang buruk, kasih pengaruh yang tidak baik. Itu loh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya apa? Kalau nanti pengaruh yang buruk itu mempengaruhi, maka perkataan itu kata firman Tuhan itu seperti penyakit kanker. Ya hanya meruntuhkan semangat semuanya. Lalu itu semuanya kata firman Tuhan, diam. Ikutin saja. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan pada hari ini, sangat penting juga berkata kepada kita bagaimana kita menjaga mulut kita. Terkadang Tuhan bawa kita berdiam diri di hadapan Tuhan dan nantikanlah Tuhan. Kita berkata kepada kita, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan berlakulah setia. Percayalah kepada Tuhan. Ayo kita baca Mazmur 37. Kita Mazmur 37 ayat 3-4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan berikan kepadamu apa yang diinginkan. Percayalah kepada Tuhan
dan lakukanlah yang baik. Terus habis itu apa lagi? Diam di negeri. Diam di hadirat Tuhan. Diam di dalam rumah Tuhan. Dan berlaku setia. Tetap setia. Bergembiralah karena Tuhan. Maka ia. Nah saudara, baru ia akan berikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kenapa? Karena engkau percaya, karena engkau diam di negeri, dan berlaku setia, dan bersuka cita, bergembira karena Tuhan. Lalu ia akan berikan kepadamu apa yang diinginkan. Nah, jadi kita harus bawa kehidupan kita ini tidak dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang. Atau bagaimana juga jangan sampai kita berkata-kata apa yang keluar dari mulut kita mengenai persoalan yang sedang kita hadapi. Mengenai tembok yang besar. Jangan sampai kita berkata bahwa aduh mulai apa? Mulai menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, menyalahkan sesama, lalu sampai juga apa? Mungkin juga menyalahkan Tuhan. Gitu. Tapi coba kita mulai menjaga perkataan kita, menjaga bibir kita, menjaga mulut kita. Dan yang keluar dari mulut kita itu apa? Bergembiralah karena. Jadi itu sebabnya Tuhan suruh orang Israel. Ini kita lihat ini memang caranya seperti cara yang ini, tapi ini sedang berhadapan peperangan rohani. Kemenangan akan Tuhan beri kepada saudara. Pergumulan akan Tuhan juga berikan kemenangan kepada setiap pergumulan itu. Tapi saudara kasihlah Tuhan, Tuhan lagi mengganjar saya dan saudara pada hari ini. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Ya. Atau menjaga perkataan kita. Ya. Atau ya saya katakan apa yang kita sampaikan. Katakan juga jangan bersungut-sungut, jangan menyalahkan ini, jangan menyalahkan situasi, jangan sampai menyalahkan Tuhan juga. Bahkan juga saya katakan apa juga yang mulut kita sampaikan tentang sesama kita. Nah, itu juga penting. Lagi yang menghadapi pergumulan pada hari ini. Karena semua orang Israel menghadapi pergumulan yang sama. Lalu apa yang kau katakan pengaruh seperti apa yang kau sampaikan kepada rekan? Semua kita mungkin kalau misalnya tarik secara pribadi-pribadi dalam menghadapi pergumulan, dan ketika kita melihat teman kita, saudara kita lagi menghadapi pergumulan, apa perkataan yang kita sampaikan? Karena perkataan itu akan sangat mempengaruhi. Perkataan bisa melemahkan, perkataan juga bisa membantu. Makanya pada hari ini jangan heran kalau kita lihat ada begitu banyak orang yang misalnya yang disebut dengan di coach. Di coach itu di train supaya mereka menghadapi misalnya train dalam bidang apa? Motivasi, motivator, kasih motivasi ini, motivasi supaya mereka bisa bangkit. Ya. Bahkan orang-orang yang mungkin tertentu yang misalnya mengalami trauma oleh karena keadaan mereka harus dibawa kepada siapa? Ada psikiater yang datang kasih misalnya perkataan ini, kasih ini semua supaya mereka bisa bangkit. Kalau kita lihat firman Tuhan, sebenarnya firman Tuhan ini luar biasa. Itu sudah apa kepada kita? Ya, saudara yang kasih Tuhan, apa perkataan kita yang saudara ucapkan sampaikan kepada sesama? Sangat penting. Lagi dalam pergumulan. Atau juga misalnya kita yang dalam komunitas kita bersama lagi menghadapi pergumulan bersama-sama, lalu apa yang kita sampaikan kepada rekan kita? Orang Israel disuruh diam. Lagi menghadapi pergumulan apa? Pergumulannya itu menghadapi sama-sama di tembok. Menghadapi kota Yeriko. Tuhan suruh diam supaya apa? Jangan sampai, saya katakan tadi, jangan sampai mereka kasih pengaruh yang buruk satu dengan yang lainnya. Kita bisa kasih sekarang ini juga. Aduh kayaknya ini mundur. Kalau itu mereka bisik semua, runtuh semua gitu. Mereka akan menjadi apa? Menjadi lemah. Tapi Tuhan katakan, nah ini luar biasanya firman. Saudara kasihlah Tuhan, kita menjaga perkataan kita juga. Saudara menjaga perkataan, apa yang keluar dari mulut kita. Hendaklah yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan, aku kuat bersama dengan Tuhan, aku menang bersama dengan Tuhan. Masalah boleh ada, tapi aku percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Kita katakan juga kepada pasangan kita, kepada rekan kita, ayo kita kuat juga maju bersama dengan Tuhan. Udah deh, apa yang lalu yang ini, kepada saudara seiman kita juga seperti itu. Makanya saudara kita bersyukur misalnya datang ke rumah Tuhan, kita selalu dikasih nasihat yang firman Tuhan juga supaya apa? Membangkitkan, menguatkan gitu. Iblislah yang datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Mau mencuri, dia kasih ini. Tapi Tuhan selalu datang apa? Pada bangkit, pada teguh, jangan mundur, jangan ini. Ya itu kan bukan kayak itu yang mau buat kita terus. Apa pergumulan saudara hadapi, tetap percaya, tetap berdoa. Suatu waktu Bapak Pendeta Adi Abraham berkata begini. Jadi waktu mereka lagi bangun gereja, ya setiap bulan kan mereka harus bayar sekian, kalau nggak salah sampai setiap bulan itu mereka harus bayar berapa MB. Satu waktu di tengah perjalanan, ya, terus kata ketuanya berkata begini, Pak ini sebentar lagi mau jatuh tempo dan belum ada
uang belum cukup untuk bayar. Jadi bagaimana? Terus Pak Rubin ada berlahan juga berkata begini, berdoa kepada Tuhan, ya, percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah ini. Karena dia juga berkata bahwa saya juga pada hari nggak ada uang. Jadi kau berkata kepada saya juga tidak ada uang. Jadi bagaimana? Kita sama-sama berdoa. Dan akhirnya mereka berdoa dan Tuhan tolong. Karena dikasih oleh Tuhan. Terkadang pertolongan Tuhan akhirnya begitu jauh dari kita. Kenapa? Karena mungkin dari kita. Bagaimana kita, nah ini, kalau ditarik lebih jauh, bagaimana kita berkata tentang diri kita, tentang pekerjaan kita, tentang apa juga lagi, tentang pendidikan kita, studi kita, tentang tempat tinggal di mana kita berada, tentang rekan kita, tentang sahabat kita, tentang rumah Tuhan juga, dan yang lebih utama lagi, tentang Tuhan, apa yang kita katakan dengan mereka. Ya, dan juga waktu kita mendengar perkataan-perkataan yang negatif yang diarahkan kepada kita, responmu bagaimana? Kalau kita respon yang misalnya apa? Wah, tapi Tuhan mengajarkan kepada kita, kita berkata seperti Raja Daud, banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dan seterusnya, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai, adalah pertolongan. Banyak orang mungkin berkata kepada saudara yang negatif, yang ini kepada saudara, oh ini yang dilakukan ini dan semuanya, tapi Engkau Tuhan adalah perisai dan seterusnya. Nah, apa saudara dikasih oleh Tuhan? Ini kita hidupi firman Tuhan. Jadi saya katakan apa? Lakukan bagian kita, nanti Tuhan akan lakukan bagian. Ikuti saja cara kerja Tuhan. Ikuti saja. Kalau saudara ikutin cara kerja Tuhan, nanti Tuhan akan berkata dengan Yesus. Ya, saudara, dan yang terakhir kita lihat. Ya, jadi sebelum tembok Yeriko ini ada banyak hal yang kita lihat. Dan mujizat yang janji kemenangan Tuhan, dan janji kemenangan itu juga akan diberikan kepada saudara. Janji kemenangan dalam berbagai. Janji kemenangan tidak hanya nanti misalnya dapat terima apa yang berkat yang apa terus seterusnya, tapi janji kemenangan Tuhan akan datang dalam berbagai sudut dalam kehidupan. Tapi saudara, mari coba kita hidupi firman Tuhan. Dan yang terakhir kita baca, kita lihat ayat yang ke 20 atau 16 dulu ya, baru 20. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, jadi kode sudah datang, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Bersorak sebelum tembok Yeriko runtuh. Ya, jadi temboknya belum runtuh, tapi mereka disuruh bersorak. Lalu ayat yang ke-10, lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala di bersorak. Tembok Yeriko belum runtuh, tapi ada kode yang sudah datang, mereka bersorak. Lalu ketika mereka bersorak, baru mujizat terjadi. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, jadi bersorak sebelum itu datang, sebelum tembok itu runtuh. Atau saya katakan, ini kalau kita lebih jauh, bersorak sebelum kota runtuh, memuji Tuhan, menyuarakan pujian kita, kita beribadah, mencari Tuhan sekalipun tembok belum runtuh. Masalah masih ada. Masalah masih ada, kita harus tetap bersorak. Bukan berarti masalah mempengaruhi kita, mulut kita, mengaturkan mulut kita, membuat kita jadi bimbang, jadi takut, jadi khawatir. Suruh itu sih penuhi, dikumpul tuh kekhawatiran, ketakutan, gitu nggak ada ya. Tuhan, bagi Tuhan bilang itu bagaimana? Tapi nggak apa saudara-saudara. Wah, ya Tuhan kan lihat, wah ini orang percaya ini sekalipun dia ada masalah, tapi dia tetap bersorak, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap mencari Tuhan, dia tetap beribadah kepada Tuhan, dia tetap datang kepada Tuhan. Dia tetap berikan persembahan pujian kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik bawa saya. Dia memuji Tuhan. Lalu nanti tembok nggak mencari Tuhan. Dan itu yang saya katakan, itu yang dilakukan oleh Hana. Hana lagi ada persoalan. Persoalannya apa? Persoalannya dia dikatakan punya aib, nggak bisa punya anak, lalu selalu disakiti. Tapi apa? Dia setiap tahun pergi cari Tuhan di sini. Waktu mau pergi ke rumah Tuhan saja, disakiti hatinya, tetapi dia tetap pergi cari Tuhan. Dia tetap beribadah. Dia tetap bawa korbannya kepada Tuhan. Dia percaya itu satu iman yang teguh. Saudara juga begitu, Tuhan kami punya masalah, kami punya pergumulan. Tapi pergumulan ini tidak menghalangi untuk tetap mencari Tuhan. Tetap beribadah kepada Tuhan. Tetap puji Tuhan. Tetap melayani Tuhan. Tetap memberikan korban syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami lagi dalam kesulitan, dalam kesukaran, tetapi kami terus belajar, terus menghidupi firman-Mu, melakukan firman-Mu, lakukan dengan iman. Kami terus berjalan maju. Kami terus ini dan seterusnya. Maka sudah dikasih oleh Tuhan. Inilah langkah iman. Itu yang dilakukan oleh Abraham.
Itu juga dilakukan oleh misalnya tokoh-tokoh Alkitab juga yang lain. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Itu yang dilakukan misalnya oleh Petrus dan seterusnya. Mereka tetap berjalan karena Yesus sendiri juga sudah beri teladan. Sama juga dengan kita pada hari ini. Yuk kita tetap bersorak memuji Tuhan. Yuk kita terus suarakan suara kita kepada Tuhan. Yuk kita persembahkan pujian kita kepada Tuhan. Yuk kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Yuk kita bawa korban syukur kita kepada Tuhan. Yuk kita datang kepada Tuhan. Yuk kita apa? Sekalipun saudara masih tetap dalam pergumulan. Masalah tetap ada, pergumulanmu tetap ada. Tetapi itu tidak menghalangi engkau untuk melakukan sesuatu. Dalam segala keadaan, bukan kata firman Tuhan, ya, bersukacita. Tetaplah berdoa dalam segala keadaan. Bukan hanya dalam keadaan yang baik, bukan hanya tapi dalam segala keadaan. Mereka bersorak ketika ada apa-apa diberikan, bersorak. Lalu tembok itu runtuh. Saudara dikasih lihat Tuhan, dan masing-masing kata firman Tuhan memanjat ke dalam. Memang kalau saudara lihat pada hari ini ada juga yang mengatakan, itu karena orang tembok itu runtuh karena orang Israel kan dengan suara yang banyak mereka bersorak runtuh, maka itu akan mempengaruhi. Tidak demikian. Saudara dikasih lihat. Karena kalau ada yang mengatakan kalau misalnya mereka suara tembok runtuh, harusnya runtuhnya keluar. Tapi kan runtuhnya ke dalam, masing-masing memanjat ke dalam. Saudara dikasih lihat Tuhan dengan serahkan kita, dengan pujian kita, dengan terusnya saudara teguh hati untuk mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, walaupun lagi ada masalah, lagi ada pergumulan. Tuhan, ini pergumulan kami seperti ini, tekanannya kami alami seperti ini, kesulitan yang dihadapkan kepada kami seperti ini. Tetapi Tuhan mengatakan, tetap bersorak kepada Tuhan, tetap memuji Tuhan, tetap mencari Tuhan, tetap kuatkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, tetap datang kepada Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Lalu saudara ketika hidupmu yang terus beribadah kepada Tuhan, yang terus mencari Tuhan, lalu saudara akan melihat Tuhan mulai memberikan kemenangan kepada saudara. Seolah-olah saudara bisa dibawa untuk apa? Jangan pikiranmu itu terus ada di titik masalah itu. Karena kalau ada terus di titik masalah itu, aduh, ini akan membuat pengaruh misalnya kepada ini loh pikiran kita. Kalau orang yang misalnya terus di titik masalah itu, masih akan berpengaruh kepada hidupnya yang lain. Akan berpengaruh kepada ini, akan berpengaruh kepada ini. Tetapi kalau dia pusatkan pikirannya kepada hati Tuhan, kepada meninggikan memuliakan nama Tuhan, kepada dia datang kepada Tuhan, maka dia tidak akan terpengaruh dengan hal seperti ini. Ini boleh datang, itu boleh datang. Karena hatiku percaya kepada Tuhan. Berdoa pada hari ini saudara dan saya dikasih oleh Tuhan, dengan langkah-langkah yang kita lakukan, kemenangan Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. Pertolongan Tuhan segera datang bagi saya dan saudara. Tembok Yeriko yang begitu kuat akan segera diruntuhkan oleh Tuhan. Dan saudara